Ada dua hal yang mau saya bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah Cowboy Junior yang katanya sudah bubar dan berganti nama. Dan yang kedua adalah saya akan mendatangkan sosok seseorang yang katanya bisa melipat gandakan uang Anda. Jadi kalau misalnya Anda ingin uang Anda berlipat ganda, silakan datang ke studio kami sekarang juga. Taruh uang Anda semuanya di sini. Siapa tahu berlipat ganda. Ya, mimpi kali ya acaranya. Oke, No, acara udah mau mulai. Kamu ngapain ada di sana? Bentar mas, ini udah hampir beres nih, bersihin motor mas. Oh iya, motor jadi baru mas. Oh iya, ngojek lah ya intinya ya. Bukan mas, ini Yamaha GT 125 Punya Eagle kamu? Eye. Punya saya ini mas. Lihat mas. Saya pikir ngojek tadinya. Bukan, mas. Desainnya matanya, lampunya ini kayak mata elang mas. Pokoknya Yamaha GT 125 Eagle Eye, mewah, gagah, nyaman, bertenaga mas. Saya sana mas. Udah mulai acaranya, ayo mulai. Ya, Mas. mulai. Oke, langsung ya. Kita akan membawa Cowboy Junior yang tadi, yang sekarang jadi, ngomongnya apa? CGR? Hah? CGR. Oke. CGR. Nah, CGR ini terjadi karena Bastian keluar dari Cowboy Junior. Akhirnya doa saya tercapai juga. Pada bete. Kita lihat dulu, ini adalah konser terakhir dari Cowboy Junior. Nomor pembebe si dia. Ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh, ngaca dulu deh. Kau bidadari, jatuh dari surga di hadapanku. Say what? Kau bidadari, jatuh dari surga tepat di hatiku. Say what? Dan langsung kita akan undang, ini adalah CGR, Kiki, Iqbal, dan Aldi. Mana orangnya? Woi. Udah sini, lama amat, ini live loh. Lo nggak pernah digituin kan seumur hidup kan? Terakhir kali ditimpukin kan? Iya. Ini adalah formasi barunya Ya. CGR. CGR. Oke, gimana? Oke? Duduk. Sambil langsung tanya-tanya ya. Jadi dari Cowboy Junior menjadi CGR dengan artinya kehilangan satu anggota ya, yaitu Bastiannya. Oke. Nah terus ini nggak tahu nih, intinya apa sih? Kenapa? Intinya Bastian punya mimpi sendiri yang nggak bisa dilakukan kalau berempat. Oh gitu? Iya. Karena Bastiannya punya cita-cita yang berbeda. Yang berbeda. Oh, jadi kalian akhirnya tetap bertiga, Bastiannya keluar dan jalan sendiri? Iya. Oke. Nah kalian kalau udah tinggal bertiga gini, apakah yakin bahwa bisa tetap solid
Terus? Harus yakin. Pasti. Harus yakin. Nah kan buktinya Bastian aja bisa punya mimpi sendiri. Masa kalian nggak punya mimpi-mimpi sendiri, ayo? Ya setelah Bastian punya mimpi sendiri, kita ngobrol bertiga bahwa kita harus komit ini sampai gede gitu. Harus sampai kapanpun harus tetap solid gitu. Oke, mudah-mudahan ya. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Nah, jadi 3 tahun sudah lamanya dengan Bastian. Dan akhirnya Bastian harus pamit dari Cowboy Junior. Saya punya tayangannya ketika Bastian pamit dari Cowboy Junior. Coba kita tayangkan. Ya, terima kasih buat komen atau supporter selama ini. Terima kasih luar biasa. Tapi saat ini juga kita mesti bilang, satu dari kita harus mengundurkan diri. Oke, komen semua. Tapi apapun yang terjadi, semuanya kita pasti saling support karena kita adalah satu keluarga. Mengundurkan diri dari Cowboy Junior. Dan yang pastinya gue terima kasih banget 3 tahun yang spektakuler bareng kalian bertiga. Ya tepuk yang keras buat Bastian. Thank you banget buat kalian bertiga. Yang pasti sorry enggak, gue minta maaf juga karena kan gue semestinya 3 tahun gitu. Ya. Waktu pertama kali bikin Cowboy Junior, Ya. kita udah tekad berempat bahwa Cowboy Junior itu berempat. Jadi kalau ada yang kurang, ada yang keluar, kita bukan Cowboy Junior lagi. Dan setelah Bastian keluar, Cowboy Junior tidak akan pernah ada lagi. Oke. Nah, nggak tahu saya. Is that sad? Is that sudah direncanakan sejak lama? So Anda semua udah siap tentang hal ini atau memang ini menyedihkan buat kalian? Pasti menyedihkan sih, Om. Pasti menyedihkan. Tapi kan pasti ini bukan baru kan? Pasti ini udah Iya. direncanakan, udah ada momennya kan? Iya. Tapi tetap menyedihkan. Kenapa? Ya kita udah ngejalanin bareng-bareng udah hampir 3 tahun ya. Untuk temenannya udah 4 tahun. Kita udah sama-sama nyanyi keliling Indonesia, udah lebih dari sekedar klub. Kita udah sahabat, udah keluarga. Tapi satu dari sahabat kita harus meninggalkan grup gitu. Dan memang nggak bisa ditahan. Nggak bisa. Oke. Jadi udah jalannya lah ya, ini Iya, udah jalan. Kalau dibilang menyedihkan, boleh nggak saya tahu? Ya kan saya kenal Cowboy Junior udah lama nih dari di Hitam Putih dan sebagainya gitu ya. Dan Bastian tuh kan punya karakter sendiri gitu ya. Dan tadi saya lihat Iqbal tadi waktu ngomong sedih. Kenapa Iqbal bisa sedih? Ya sedih lah Om, pastinya Om. 4 tahun kita udah bareng-bareng. Kalau dari temannya udah 4 tahun. Terus tiba-tiba kita sampai dibikin farewell konser sama Kak Patrick untuk istilahnya melepas Bastian dari grup Cowboy Junior. Karena memang setelah Bastian nggak keluar, tidak akan pernah ada lagi yang namanya Cowboy Junior. Karena Cowboy Junior itu berempat. Kak Patrick bikin Cowboy Junior itu 4. Jadi kalau misalnya jadi 3, jadi 2, jadi 5, jadi 8, jadi berapapun itu namanya nggak boleh Cowboy Junior. Karena Cowboy Junior itu berempat. Dan kalau buat Iqbal sendiri, Bastian nih seperti apa sih kesannya selama 4 tahun? Apa ya? Batu. Batu tapi kamu sedih loh, so basically you love him kan? Jadi kena batu jadi sedih. Jadi nanti udah gak ada yang batu lagi, makanya kayak aduh. Jadi kayak gimana ya? Walaupun dengan batunya di yang sebesar, wah kepala batu-batu ya, pokoknya kayak nggak mau ngalah gitu, tapi aku yakin dia sayang sama kita dengan cara yang berbeda kayak gitu. Itu malah bikin kita kayak, lu gak suka sama kita makanya lu iseng kayak gini. Tapi kalau menurutku malah itu cara sayangnya Bastian sama kita dengan batunya itu. Oke, tapi ada terjadi resistensi nggak pada saat Bastian mau keluar tuh, kalian sempat menahan nggak gitu atau? Kalau untuk pribadi jujur kita berempat belum ngobrol. Oh ya?
untuk ngomongin Bas kenapa untuk ini untuk itu. Dan kenapa nggak ngobrol? Mungkin belum menemu momen yang pas ya. Loh, kalian ini nggak musuhan kan? Enggak. Cuman basicnya kita udah tahu bahwa Bastian punya mimpi sendiri gitu. Jadi apapun yang terjadi ke depan sama Bastian, ya kita tetap dukung gitu. Oh, terjadi. Tanpa harus diomongin, kita udah tahu, oh yaudah kita pokoknya apapun yang Bastian mau, pasti kita dukung. Nggak berusaha untuk menahan sama sekali? Nggak punya keinginan untuk menahan? Ya. Mungkin kita lebih kayak ke lapang dada ya. Bastiannya mau keluar, punya mimpi sendiri, punya keinginan sendiri. Saya egois aja kalau kita nahan Bas, janganlah gini. Tapi dia ternyata punya mimpi sendiri yang nggak bisa dilakuin kalau berempat gitu. Oke. Ini banyak yang pada sedih katanya mendengarkan cerita kalian karena sekarang jadi CJR dan Bastiannya keluar gitu. Nah, dengan keluarnya Bastian dan Anda sudah bertiga akhirnya kan? Nggak punya rencana untuk nambah orang lagi? Enggak. Itu bertiga. Tetap bertiga Tetap aja? bertiga. Tetap bertiga. Nah, kalian tahu nggak Bastian keluar mau jadi apa? Ya, kalau setahu aku dia pengen nyanyi sendiri dan aku dengar juga di infotainment dia ada momen sinetron. Mau main sinetron dan nyanyi sendiri. Kenapa? Apakah kalau nyanyi sendiri lebih menghasilkan atau kenapa? Menurut kalian nih, saya nggak tahu nih, makanya saya tanya. Nggak tahu sih ya. Kita nggak pernah nanya. Iya. Itu tadi kita belum ada waktu untuk kumpul berempat dan ngebicarain hal ini. Terus tiba-tiba Oke. terus ya udah. Tapi selain Bastian, ada nggak di antara kalian bertiga yang pernah kepikiran untuk nyanyi solo? Kalau aku nggak. Geki nggak? Nggak. Ada yang lain? Nggak. Sama sekali nggak? Komitmen sih, Komitmen. Karena menurut aku bisa dikenal orang karena Kobo Junior, rasanya nggak pantas kalau aku ngundurin diri dari Kobo Junior. Oh, oke. Kalau gitu kita, karena ini komitmen katanya kalian bertiga sampai nanti kita akan lihat dan kita buktikan apakah benar ya bahwa kalian akan bertiga sampai dewasa nanti ya. Amin. Ya. Dan kita akan mengundang dari perwakilan dari manajemen ini ngomong jadi apa CJR. Oke, dari manajemennya CJR ini adalah dia. Nggak usah diundang deh gimana? Boleh ganti orang nggak? Kan ada tuh yang lain. Ngapain harus ngundang dia? Harus ya? Pasti. Ya harus dong. Aja. Halo Komet, halo semuanya. Hai anak-anakku, apa kabar? Silakan duduk, silakan. Oh iya. Apa kabar? Iya. Ya silakan. Welcome back ya. Waduh, seneng banget, ini acara paling bagus. Oh, suka gitu. Yang saya ingat Kobo Junior atau CJR, kalau dulu namanya Kobo Junior ya, masih berempat dulu. Pertama kali kita juga muncul di sini ya. Ingat nggak? Oh iya, masih betul. ceret-ceret, masih kecil-kecil, masih ceret-ceret kayak teko gitu ya. Di sini langsung dus, penjualan. Gara-gara hitam putih. Memang saya pribadi sendiri punya kedekatan dengan mereka gitu. Maksudnya ada beberapa lagu yang pertamanya juga di hitam putih ya. Ya, tuh. Terus ada lagu apa ngaca-ngaca dulu ya. dari hitam putih ya. Betul, dan betul. mereka setiap kali kesini memang, nah itu dia makanya ini punya karakter yang berbeda-beda gitu. Ya. Ada yang pendiam, ada yang macam-macam lah. Nah Bastian ini kan karakternya kan ya karena berbeda-beda maka setiap individu menjadi spesial sendiri gitu ya. Setuju. Ini kan akan kehilangan sebenarnya Dra dengan sebuah karakter seperti itu kan. Iya, pasti sih kita akan kehilangan lah. Karena memang yang namanya Kobo Junior itu kan kita sudah satu berempat gitu. Kemudian dengan dia ngundurin diri, ya udah kita harus rebranding kan. Rebrandingnya itu adalah dengan mengganti nama Oke, jadi CJR. tadi saya tanya dengan mereka, Ya. dan mereka nggak bisa menjawab ini karena mereka belum bertemu. Nah mungkin dari pihak, gua anggap lu sebagai pihak manajemen ya. Ya. Mungkin dari pihak manajemen nih, apa nggak berusaha untuk menahan Bastian supaya tidak keluar? Oh ya, kita sudah membicarakan ini. Ini bahwa ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu dan ternyata memang ya dari pihak mereka yang ingin melebarkan sayapnya juga mungkin ya, ingin solo karir seperti itu sih sebenarnya, lebih kepada itu. Oke. Dan kita kan nggak pengen menutup rezeki orang lain kalau memang misalnya harus
mereka ingin berkembang di tempat lain mungkin. Apakah kebetulan udah habis mungkin kontraknya? Karena kan harusnya mereka dikontrak kan, nggak mungkin Iya, bisa keluar. enggak kok, enggak kayak gitu. Mungkin kita bisa secara langsung ngobrol sama Patrick ya. Patrick Oke. ada di sini nih, Patrick. Oke. Nah, itu dia. Patrick, Ya, apa kabar? baik. Mikrofonnya ada itu? Udah pakai clip on. Oke, itu dia yang mau saya tanya. Apakah ini kebetulan dengan pas habis kontraknya Bastian? Enggak. Enggak. Nah kalau enggak kan nggak bisa keluar harusnya. Iya, cuman itu dia kita karena kita bicara kekeluargaan dan memang udah jadi keputusan, jadi kita respect itu dan akhirnya ya udah kita juga berusaha untuk lapang dada ngelepas Bastian gitu. Oke. Jadi direlakan. Iya. Tidak ada denda, tidak ada apa? Enggak. Kita sama enggak, sekali. Sama sekali. Nah. Oke. Gimana bisa merelakan kalau udah jalan? Ini kan ada resiko nih. Iya. Oke lah, mereka anak-anak yang luar biasa, saya setuju. Iya. Tapi nge-rebranding sesuatu is not as easy as it seems gitu kan. Iya, Bisa iya. ada resiko. Bisa mereka lebih meledak dibandingkan Cowboy Iya. Junior atau bisa malah tenggelam gitu Betul, kan. Nah, betul. kenapa Anda ambil resiko itu? Iya, jadi kita semua punya keyakinan yang sama gitu. Sebenarnya mereka berempat sebenarnya juga udah sempat ngobrol sama kita juga ya, Cowboy Junior berempat ngobrol, cuman memang momennya mungkin nggak tepat untuk Bastian bicara juga, terus anak-anak juga mungkin kita menjaga supaya nggak terlalu emosional gitu ya, jadi kita saling respect gitu. Cuman kita ngelihat setiap kejadian tuh kita cari opportunity positifnya gitu. Jadi kita yakin, makanya salah satu juga kenapa kita bikin farewell concert, supaya kita pengen ngasih lihat ke semua komet bahwa perpisahan itu nggak harus biasanya perpisahan itu selalu identik dengan berantem gitu ya. Dan ini enggak gitu. Mereka saling support. Kita juga dukung Bastian karena menurut kita mereka lahir dari satu tempat yang sama. Jadi Bastian harus sukses ya, dan anak-anak yang bertiga ini juga harus sukses gitu. Jadi kita punya keyakinan sama dan bahkan lebih sama seperti waktu kita pertama kali bikin Oke, berarti kita doakan Bastian juga sukses ya. Harus. Dengan kesendiriannya sukses juga ya. Betul. Oke. Nah, mungkin satu hal lagi yang saya mau tanya nih, ini perubahan nama ya, perubahan nama dari Cowboy Junior menjadi CGR. Walaupun kan CGR itu sebenarnya udah dipakai di mana-mana juga pada saat Cowboy Junior kan in your Twitter and everything, tapi akhirnya namanya dirubah ya. Namanya dirubah. Nah, ini nama dirubah ini karena memang namanya harus berubah atau karena ada gosip juga mengatakan bahwa ini berkaitan dengan boys band zaman dulu yang bernama Cowboy dan royaltinya sudah habis. Nggak bener ya, nggak bener sama sekali ya Pat ya. Jadi gimana? Benar tidak nggak? seperti tidak. itu. Jadi Cowboy Junior ini tidak berkaitan dengan boy band Cowboy tersebut. Ya pokoknya itu masalahnya sudah lalu dan memang sudah selesai. Masalahnya maksudnya dengan memang sebenarnya kita sudah istilahnya meminta izin waktu pada saat pakai Cowboy itu sendiri. Itu pun udah selesai masalahnya dan mereka pun udah oke. Dan kemudian nggak ada hubungannya. Oh, tidak CJR ada dengan hubungannya. Cowboy Memang itu. berkaitan dulu benar, Dulu tapi benar, saat ya. ini tidak ada hubungannya. Ya, Oke, tidak kita lanjut lagi nanti kalau gitu jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya kan kamu yang harusnya buka. Masa saya diam, kamu diam. Apa-apaan? Mas tuh Ada nggak gitu, di Bang. situ segmen-segmen situ. Buka. Iya udah deh. Oke. Kalau gitu pemirsa Kita tepuk tangan dulu buat Tante Jennifer. Tar dulu ya. Terima kasih buat adik-adik, keponakan saya yang sudah pada datang gitu. Emang saya merasa muda sekali, terutama Mas Dedi juga merasa muda sekali ya. Biasanya pakai jas, sekarang enggak. Iya. Tapi mudanya lebih kepada anak bayi sih ya, soalnya nggak ada rambutnya. Oke, kalau gitu pemirsa Hitam Putih, sekarang waktunya kita akan menantang Master Dedi. Apakah dia sehebat itu, apakah dia secerdas itu untuk bisa mengalahkan Cowboy Junior dan juga Kak Indra Bekti? Langsung saja kita mulai di Are You Smarter Than Me? Biasanya ada duitnya kalau menang dapat cepet, menang dapat cepet. Kali ini saya nggak ada duit. Oh, ada duitnya. Oh, ada duitnya. Lumayan. Jadi ini peraturannya gampang banget, cepet-cepetan. Jadi boleh dicoba dulu belnya. Oke, sip. Nah, setiap pertanyaan akan mendapatkan 100.000 jika benar. Dan bukan Cowboy Junior. Oh bukan, ini sekarang udah
CGR. CJR. Bukan CGR, bukan. CJR. Ya, I'm sorry, I juga nggak bisa bahasa Indonesia banget sih sebenarnya ya. Kita mulai aja ya. CJR. Semoga ini soal-soalnya bahasa Inggris karena saya nggak ngerti. Oh, gitu. Kalau bahasa Indonesia saya nggak ngerti ya. Ini kayak mau ini ya. Apa namanya? Agak ulangan repot gitu ya. Iya benar. Iya, makasih. Agak susah, gede. Siap ya? Ya. Siap ya? Untuk Bismillahirrahmanirrahim. 100.000. Yang beginian. Saya selama kali di sini bermain kali-kali cuman kalah baru 2 kali. 3. 3 ya? Tiga. Baru 3 kali kalah. Sekarang yang keempat. Udah gitu salah satunya sama Farhad Abbas lagi. Ya. Oke. Enggak banget sih. Ngaco. Datengin 5. Oke, kita mulai saja untuk pertanyaan yang pertama. Hari Buku Nasional diperingati setiap tanggal. Ya Allah, susah amat sih ah. Hari Buku Hari Buku Nasional. Nasional. Ya oke. 17 April, 17 Mei. 17 Mei, 100.000 rupiah. Ya. Udah tahu sih. Kalau masalah buku, dari A sampai Z saya tahu. Ini pasti udah dikasih tahu duluan kan? Enak aja. Enggak. Ini Masa? rahasia. Bahkan Ada nggak kantongnya? Kamu ambil kantong saya ya. Tadi ada kantong di sini. Ah, udah nggak usah gini, susah banget sih. Udah taruh sini aja. maaf, Yang ngasih uang yang kamu. ngasih uang aku deh. Iya dong. Kayaknya nggak enak banget Next. ya. Next, apa nama gunung di Jawa Timur yang baru saja meletus? Saya dulu mencetnya, saya dulu. Saya dulu. Coba siapa yang duluan? Siapa dulu? Ini curang banget. Itu curang banget. Ya, kita dulu. Sorry, kita dulu. Curang banget kan? Ya, siapa dulu? Oke. Ya udah. Master daripada pulang-pulang berambut, mendingan langsung aja dulu ya. CJR. Yes. Silakan. Apa nama gunung di Jawa Timur Gunung yang baru ada saja dipakai meletus? di belakang gambaran. Di bawah gambar apaan sih? Gunung Kelut. Gunung Kelut 100.000. Berarti ya? Salah 3. Sini tante kasih duit. Oke, berikutnya. Siapa nama mantan wakil presiden Indonesia ke-10? Lu nggak bisa jawab. Ayo, Pak. Kita buat tahu. Jawab. Jangan cowok. Keberapa? Ke-10. Gaya-gayaan sih mencet. Yang ke-10. Iya. Saya dulu sih. Ayo. Gak apa-apa, coba aja. Coba ya bang. Gak ada kan? Ada. Yusuf nggak Kala, ada Yusuf sih, Kala. ada. Coba Yusuf Kala. Coba Yusuf Kala. Ayo. Pas. Yusuf Kala. Yaudah Yusuf Kala. Ya, Yusuf Kala. Itu dah, jangan pakai bantuin lo. Ya, kurang lo. 100.000. Itu yang teriak banyak banget tadi namanya. Ya, Oke, kita bermain lebih cepat lagi. Saya lawan mereka berempat apa lawan kalian sebenarnya? Komet lebih kompak ya. Manggi. Ya. Tangannya, Gigi. Kita bermain lebih cepat lagi. Perubahan bentuk dari telur sampai menjadi hewan dewasa di Metamorfosis. Metamorfosis 100.000. Udah tahu itu. Telur ke hewan, kupu-kupu itu metamorfosis namanya. Ya, dari kita kepompong. Nggak sekolah ya kalian? Sekolah. Kita D3 loh, dorong dus. Oke, berikutnya. Ya. Apa nama candi di Magelang yang tertutupi debu Gunung Kelut? Kainda. Silakan. Borobudur. Betul. 100.000. Hai dah. Berikutnya. Siapakah nama pemeran wanita utama dalam film Hunger Games? Silakan. Jennifer Lawrence. Jennifer. Dennis Everdeen. Maaf, sebenarnya Jennifer Arnelita, tapi ini Saya kebetulan lagi baca buku ketiganya Mockingjay, jadi saya tahu semua tentang film itu. Iya, bagus banget kan ya. Berikutnya, apa nama kota di Indonesia yang dilalui oleh garis Katulistiwa? Silakan Kak Indra. Pontianak. Pontianak. Iya benar. Wah, Aduh, seneng deh nggak bisa nih kalau ngelawan banyak kan gini nggak seru. ngeliat
planet gitu. Berikutnya, planet terbesar dalam tata surya adalah Saya dulu, Jupiter. Jupiter, 100.000 rupiah. Kenapa kalau gua bener lu tenang? Mana menurutnya si JR? Baiklah. Ini acara saya loh, Pak. Oh iya, sekarang jadi si JR. Berikutnya, apa nama ibu kota dari Sulawesi Utara? Ini suku saya nih. Silakan. Mana Dodang? Mana ada? 100.000 lagi. Aida. Ini gampang. Gua pencet dulu, tahu nggak tahu gua pencet dulu. Ih, pokoknya. nggak boleh gitu. Kalau salah dikurangin. Iya benar. Siap? Sebutkan sila keempat Pancasila. Aduh. Manusianya otak yang dipimpin oleh iman kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anda belum baca, Anda dengar dulu apa sila keempat Pancasila dalam bahasa Jawa. Belum selesai ternyata. Nah, ini gampang sekali. Pada tahun berapakah pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan? 1955. 1955. 100.000 rupiah. Kapan habis? Belum. Belum. Berikutnya, apa nama? Oke, udah ya. Apa nama sungai? Apa sungai? Iya, apa nama sungai di Brazil yang merupakan habitat dari ikan piranha? Amazon. Amazon, Benar-benar 100.000 Amazon jadi rupiah. kepikiran. Oh, pencet dulu. Padahal udah kepikiran. Saya pencet dulu. Baiklah, berikutnya ini gampang sekali, pasti kalian tahu nih. Buat CJR pasti tahu banget. Apakah salah? Siapakah nama pahlawan yang terkenal dengan habis gelap terbit? Raden Ajeng Kartini. Oke, berikutnya. Apa nama negara yang terkenal dengan julukan Gajah Putih? Thailand! Ya. Satu pertanyaan terakhir ya, karena duitnya juga tinggal satu. Mas Ded sabar Tangannya ya. di situ, saya heran. Oh, saya juga di sini. Ayo, cepetan. Oke, baiklah. Berikutnya adalah apa nama atau siapa nama boyband yang terkenal dengan hit What Makes You Beautiful? One Direction. Sebentar, izin ketawa. Kita ketawain rame-rame yuk. Aduh, senang banget. Mau dihitung dulu. Belum tentu dia menang, belum tentu dia menang ya baru Iya, gitu. benar-benar. Tebelan ini. 1, 2, 3, 4, 5. 600.000. 600. Kayak tebel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baiklah, itu artinya fix. Mas Dedi kalah dari CJR. Saya nggak terima. Orang dibantuin sama orang sebanyak gitu. Enggak ada yang bantuin. Tadi yang teriak-teriak jawabannya. Enggak ada. Enggak ada. Enggak, saya nggak megang. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi bicara tentang uang nih, tentang uang. Karena begini, belakangan ini ada kabar dan bertebaran video di mana-mana tentang seseorang yang bisa menggandakan uang. Nah, dan banyak yang nanya, apakah, wah kenapa itu dan sebagainya. Maka setelah ini saya akan mengundang orang tersebut dan kita lihat apakah benar bisa menggandakan uang hanya di hitam putih. Jadi banyak sekali di media sosial dan di mana-mana beredar tentang seseorang bisa menggandakan uang dan saya nonton videonya seperti ini. Coba kita lihat dulu bersama-sama. Berkatakan.
Basit. Gantian. Ayo. Jangan ada yang di belakangnya. Hei! Tadaki. Cemarian, ceng aja. Ya. Bos. Anu aja pada murahan aja pada aja. Kata aja. Cemarian ini. Iya. Dan aduh, saya nggak tahu ngomongnya gimana. Malam hari ini saya sebenarnya mau menghadirkan beliau, tapi maksud gue bukan ini. Maksud gue bukan dia. Lu ngapain? Iya. Yang itu bisa ngeluarin duit. Ini duit, Master. Ya. Tapi itu apa? Itu judgement. Gak, jadi kita emang mau memainkan permainan sulap termahal di Indonesia. Kenapa Master. termahal? Ini kan duitnya banyak, modalnya banyak. Iya, bener. Ini bisa sama? Bisa ini? Buktiin ya? Iya. Oke, Iya, bener oke. sama Iya, ya? bener. Oke, coba. Harus sama. Iya. Sekarang kita akan memainkan permainan sulap termahal di Indonesia karena akan melipat gandakan uang seperti ini. Uang nggak apa gambarnya Barbie lo. Kan ilustrasi. Oh iya. Dan sulap termahal tentu saja akan lebih bagus kalau dimainkan dengan boyband terpanas ya. Oh iya. Kita kasih CGR. Berarti duduk biar sama ya kan? Duduk. Duduk. Ini bisa nih, Om? Bisa. Duduk. Duduk kan Nah. kita ngeliatin Salam dulu sama suhu Emol. Oh iya. Om dulu yang main kerak sakti, Om. Kakak keberapa ini? Oh, Jangan belakang tuh. Oke, gini. Kalian penasaran nggak sama bisa melipat gandakan uang seperti Penasaran, ini? Om. Penasaran ya? Iya, Om. Oke, kita mulai dulu dari kamu. Kamu ambil satu yang mana aja? yang 100.000. Iya. Ceritanya 100.000. Ceritanya? Nah ini dia. Ceritanya 100.000 ya? Ceritanya. Kasih Suhu Emon, biar dia lipat gandain. Oh. Diusir. Oh, nggak boleh dekat. Jangan ke belakang ya, jangan ke belakang. Kamu jangan ke belakang. Aku pengen lihat. Oh nggak boleh ke belakang. Nggak boleh ke Sama belakang. kayak di videonya, nggak boleh ke belakang gitu. Nggak boleh ke belakang. Nggak boleh. Nggak boleh, di situ juga nggak boleh. Di YouTube juga nggak boleh. Iya. Itu dia ngapain loh? Jampi-jampinya mas. Wow, luar biasa. Gitu. Gak percaya Ki ya? Kalau cuma satu doang, kayak dikit banget. Kalau emang bisa banyak, kenapa nggak banyak? Serakah. Kalau emang bisa banyak, kenapa nggak banyak? Oh banyak. Coba. Ambil yang beberapa. Jago ya? Ya. Jago. Jangan ke belakang. Udah di sini aja, jangan ke belakang. Nggak boleh ke belakang ya? Ya. Nggak bisa ngomong ya? Butuh konsentrasi. Luar Gitu, ya. biasa. Giliran kamu deh. Ah, kalau aku nggak mau uang. Ini kan mainnya uang. Enggak. Kalau jago jangan uang doang. Uang temanya. Mana dia? Wah, nggak bisa ini. Enggak romantis ya. Bukan. Siapa yang mendapat bunga dari Aldi? Kalau uang kan tadi udah bisa. Kalau bunga coba bisa nggak? Suhu gimana Suhu? Bunga. Oh bisa ya? Bisa ya? Nggak bisa. Oh bisa katanya bisa. Bisa apa enggak sih tuh tangannya Oh, begini? bisa. Kotak. Oke, jadi Suhu Emon juga bawa alat Suhu siapa namanya? Suhu Emon. Ya Allah, Emon. Oke, sini. Siapa tadi? Aldi. Sini. Ini mau digandain. Iya. Lihat ya. Kosong. Kita lihat belakangnya. Kosong juga? Kosong ya. Kita taruh bunganya. Suhu, sudah masuk bunganya?
Orang kaya, Orang kaya nih, orang kaya. Ini bunga kamu ya? Anda Yang tadi nyampah belakangnya ya? kosong. Tadi belakangnya kosong ya? Tadi belakangnya kosong dan sudah ada bunga juga belakangnya. Lah jadi? Ini mah bunga aku yang tadi. Kan yang di belakang kosong tadi. Nah, ini yang tadi. Kalau cuma satu doang Iya, mah, yang tadi. jadi 2 dong, 3 gitu. Kurang, sabarnya kurang. Nah, yang tadi yang kamu kan? Iya. Set ini. Yang kamu tadi masih ada. Oh, benar, bisa. Malah berkopi-kopi. Siapa yang mau bunganya dikasih aja. Terus ini gimana ini? Bagaimana? Terus ini gimana? Saya mau bahas yang uang. Aku bingung deh. Ini kok bisa banyak gitu? Mau tahu rahasianya nggak? Mau tahu rahasianya nggak? Pasti ini ada apa-apanya nih. Kamu jangan ke belakang, jangan ke belakang. Oke. Emon gimana sih? Rahasianya Gimana caranya? mau kita ceritakan kalau suhu Emon berkenan, Master. Oh ya, coba terserah Suemon. Suhu Emon, apakah gimana caranya suhu Emon? Iya, iya. Wah, gua nggak mau lagi dari sini. Tapi gua juga mana? Tolongin lo. Lo yang terkenal lo. Ngapain sih? Ini rahasianya. Wah, gua dari tadi di situ capek tahu. Oh, ternyata ada tuyulnya. Barangan. Oh, Anda yang ngasihin dari belakang. Iya, dari tadi gua capek. Makanya tadi Anda ke belakang-belakang tuh ngambil. Nggak bisa Tapi gua tahu. bohong-bohongin aja. Iya nih, bukan asli gimana nih. sih? Ini ngapain minum ini? Oh ini Ini balik lagi nih. begini malah minum. Oh iya, maaf. Ini tuh minuman kebiasaan aku sama kok CJR. Ini minuman Oh, kayak gini. coba lagi dong, coba lagi dong. Apa sih nih? Larutan penyegar cap badak. Yang ada badatnya. Minum. Oh, minum. Boleh. Ini deh, minum. Ya, boleh, silakan. Ini kenapa pada minum semua? Oh, gede banget ya. Oh, buat dia tuh. Bang, balik bang. Wih, sampahnya. Soalnya tenggorokan kering kalau habis ngobrol. Oh, jadi harus disegarkan. Ingat, yang ada badaknya. Loh, ini bukannya kalian iklannya ya? Iya, kita bintang iklannya. CJR, tadi untuk CJR. Dan mohon maaf, ternyata kita salah menghadirkan orang, tapi ya intinya sama aja juga, itu ngeluarin uang juga, Anda bisa lihat. Saya itu cuma bingung satu hal gitu, kalau uang dilipat gandakan itu kan nomor serinya berarti sama ya? Iya benar. Kalau misalnya nomor serinya beda, berarti ada pencurian di Bank Indonesia ya? Nah, betul. Mungkin kita harus berpikir lebih jeli lagi dengan melihat sesuatu apapun nih. Setuju. Dan mana-mana tetap di hitam. Oke, baiklah. Saya udah mendengarkan kisah dari kalian tentang Cowboy Junior berubah menjadi CJR ya. Dan pastinya juga kayaknya Bastian juga nonton nih setahu saya. Hai Bastian. Pasti nonton juga. Balik-balik lagi, saya tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nanti kita akan tanya dengan Bastian juga ya. Oh, ada Bastian dua udah sisi. datang. Nah, Bastian besok akan saya undang ke sini. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Bastian? Pokoknya apapun yang terjadi buat Bastian ke depannya semangat terus, tetap berikan yang terbaik buat semuanya. Pokoknya sukses terus buat Bastian. Min. Amin. Kalau dari aku sih terima kasih buat 4 tahun yang luar biasa, pertemanan yang luar biasa, persahabatan yang luar biasa, kekeluargaan yang luar biasa. Terima kasih. Pokoknya sukses terus buat Bastian, apapun yang terjadi, kita tetap satu keluarga. Ya, sama. Sukses terus buat Bastian ke depannya. Semoga Bastian makin keren, makin sukses. Pokoknya buat Bastian makin-makin dah. Ini dari manajemen ada yang mau Dari tambahin? manajemen pokoknya kami menyampaikan apa adanya dan tidak menjadi suatu hal yang akhirnya sok tahu untuk kita sampaikan. Semoga ini bisa
bisa menjadi suatu pelajaran buat kita bahwa sebuah perpisahan itu bukan berarti harus kita berantem, kemudian kita harus tonjok-tonjokan atau apa, jotos-jotosan, tapi kita terima dengan hati lapang. Karena kita berpisah pun juga dengan hati yang lapang, hati yang ikhlas, kita sama-sama selesai dengan baik. Terima kasih. Ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar semuanya ya. Amin. Sukses untuk CJR. CJR. Dan Bastian besok akan ada di Hitam Putih dan saya akan tutup acaranya mungkin kata-kata ini untuk dua belah pihak dari CJR dan juga untuk Bastian yang pasti masing-masing akan merasa kehilangan, ada bahagia, ada amarah, ada cinta, ada kesal, itu biasa ya. Tapi kita harus ingat semuanya untuk CJR dan juga untuk Bastian bahwa in life itu dalam hidup kita kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita juga harus berani untuk kehilangan sesuatu. Ya kan? So in life you want to get something, you have to lose something. Saya dari Corbusier, inilah Hitam Putih.